Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Dua pria ditangkap warga usai gagal mencuri tas dari dalam mobil di Medan. Dua personel Satlantas Polrestabes Medan diduga melakukan pungutan liar terhadap pengendara di Jalan Sudirman, Medan. Pemilik tambang batu ilegal di Asahan ditetapkan sebagai tersangka atas kematian 3 orang pekerja. Polres Asahan menetapkan pemilik tambang batu padas di Kabupaten Asahan sebagai tersangka atas kematian 3 orang pekerja. Tambang ini telah beroperasi 10 tahun secara ilegal. 3 pekerja di tambang batu padas Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Asahan. 3 pekerja ini tewas saat terjadi longsoran di tambang 2 pekan lalu. Aktivitas penambangan ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Kini pemilik usaha Syafi'i Marpaung ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 pekerja orang lainnya. Mereka dinilai melakukan aktivitas penambangan ilegal atas usaha CV Berkah Pulau Jaya dengan luas lebih kurang 4 hektar di lahan milik ayah tersangka. Ketiga tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemarin pemeriksaan kurang lebih ada sekitar 2 tahun. Jadi untuk sekarang lokasi diberhentikan atau tetap beraktivitas? Kemarin sudah kita polis lain, eksavator pun juga diamankan, termasuk ada dump truck sudah kita amankan karena sebagai alat bukti nanti untuk persidangan. Nah, untuk yang meninggal pertanggungjawabannya seperti apa terhadap para tersangka ini? Untuk korban sendiri, saya dengar dari pihak keluarga pelaku berupaya untuk melakukan upaya ke korban. Pekerja migran ilegal kembali jadi kaki tangan sindikat peredaran narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Polres Asahan meringkus warga Jawa Timur yang akan mudik ke kampung halamannya, namun nyambi jadi kurir sabu-sabu seberat total 3 kg. Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan meringkus seorang pria berinisial M, warga Sampang, Madura, yang baru tiba di tanah air. Pekerja migran non-prosedural lagi-lagi mendekam di Bui bukan karena bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah, melainkan karena jadi kurir narkoba. M ditangkap di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara bersama 3 kemasan plastik berwarna kuning berisikan serbuk sabu-sabu seberat total 3 kg. Sedianya tersangka pulang ke kampung halamannya setiba bekerja tanpa dokumen yang sah di negeri jiran. Namun tersangka tergiur upah pulang kampung sambil membawa barang haram lewat jalur laut. Penyelidikan awal, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan tim untuk menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, yaitu ke daerah perairan Tanjung Balai Asahan. Kemudian sesampai dari sana tim ditemukanlah seseorang pelaku yang berinisial M sedang berdiri di depan SPO. Tim sudah yakin 15 hari tersebut orang yang dimaksud dilakukan. Kepada penyidik, tersangka mengaku dimingi-mingi bayaran 220 juta yang dijanjikan oleh pengorder jika sabu-sabu yang dibawa itu sampai di tangan seorang pembeli berinisial AA. Calon penerima sabu-sabu berada di Madura. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tuti Alewelubis melaporkan dari Asahan. Jasad pemuda yang tewas di Sungai Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal akhirnya ditemukan. Korban ditemukan 1 km dari lokasi pertama korban hilang.
Tim SAR gabungan bergerak cepat menyusuri Sungai Batang Natal di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal untuk mencari jasad seorang pemuda yang tenggelam. Tingginya debit air menjadi tantangan untuk tim SAR. Proses pencarian jasad korban pun tak mudah. Hari ketiga pencarian pada Jumat siang, jasad korban ditemukan 1 km dari titik lokasi tenggelam. Sebelum meninggal dunia, korban hendak menyeberangi sungai dengan perahu tanpa mesin. Perahu yang ditumpanginya tiba-tiba terbalik dihantam arus sungai. Melihat ayah, adik dan kakaknya tenggelam, korban hendak menolong tetapi malah korban yang hanyut. Menyeberang sungai Batang Natal dengan menggunakan perahu tanpa mesin. Kebetulan perahu itu terbalik. Almarhum si Wahyu Harahap ini melihat bapaknya dan adik dan abangnya itu tenggelam, terbalik perahunya, dia melakukan pertolongan. Namun naas almarhum Wahyu itu tenggelam dan hanyut. Setelah ditemukan, jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, apalagi saat musim hujan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Direktur Utama Bulog melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 19 September. Dalam kesempatan itu, pedagang sembako mengeluhkan adanya pasar murah yang menjual beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP lebih murah. Pasar murah membuat dagangan beras di pasar tradisional tidak laku. Itulah yang dikeluhkan oleh pedagang saat Direktur Utama Bulog melakukan sidang ke sejumlah pasar tradisional di Medan. Dampaknya beras yang dijual para pedagang tidak laku dan terancam rusak jika tertahan dalam waktu lama. Sidak yang dilakukan oleh Bulog ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar. Kalau misalnya emang mau memajukan pasar, tapi kenapa menjatuhkan pasar harganya gitu loh Bang. Dan gini, tujuan Bulog itu jualnya ke pasar tradisional tertentu kah? Kayak misalnya kita nih, sembako. Tapi kenapa pihak kayak misalnya dia jualan pisang dia bisa jual, jualan kelapa dia bisa jual, apa emang mau ke seluruh orang bisa jual kah? Atau ke pihak-pihak tertentu aja? Usai kunjungannya di pasar, Direktur Utama Bulog menyatakan beras SPHP kemasan 5 kg di seluruh pasar tradisional dijual sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp58.000 per kemasan. Sesuai kebijakan dari hasil Rakortas maupun perintah dari Bappenas, ada petunjuk teknis bahwa penyaluran beras SPHP itu ada 7 saluran. Jadi saluran pertama itu menggunakan pengecer-pengecer pasar tradisional, yang kedua bisa dengan koperasi Desa Merah Putih, yang ketiga adalah dengan institusi pemerintah lainnya, yaitu TNI Polri, Pemda, dan lain sebagainya boleh, koperasinya boleh. Bulog juga menyatakan telah memastikan beras SPHP yang telah tersalurkan mencapai 4.000 ton untuk seluruh Indonesia. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Istana kembali angkat bicara soal maraknya kasus keracunan massal paket MBG di berbagai daerah. Kepala Staf Kepresidenan menyatakan tidak ada toleransi kesalahan dan kelalaian dari program makan bergizi gratis. Pemerintah terus memperbaiki kualitas MBG agar sesuai standar. Wah, ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident alias zero accident gitu loh. Kalau pakai angka-angka 5.000 sekian dari 20 juta, 25 juta penerima mungkin kecil ya. Tetapi ini adalah program yang tidak boleh ada accident begitu. Karena itu memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan dan perbaikan dari berbagai macam sisi, dan ini sedang berlangsung prosesnya ya. Doakan ini sudah wake up call ya.
bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Masih kurangnya akses layanan kesehatan pada keluarga kurang mampu membuat Muslimatur Rahmah dan kawan-kawannya yang juga seorang tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Kegiatan sosial ini rutin dilakukan para tenaga kesehatan yang tergabung dalam komunitas Cerita Sehat. Simak kisahnya dalam sosok berikut. Memang fasilitas kesehatan itu ada, tapi informasinya tuh ternyata masih belum sampai ke bawah. Akhirnya kita melakukan kegiatan ini secara gratis kayak gitu. Dengan penuh kehangatan dan kesabaran, para tenaga kesehatan yang tergabung dalam komunitas Cerita Sehat memeriksa kondisi kesehatan warga di Kampung Pemulung, Sidoarjo, Jawa Timur. Satu persatu warga diperiksa, mulai dari pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, hingga lainnya. Komunitas Cerita Sehat yang diinisiasi Muslimatur Rahmah ini rutin belusukan ke berbagai tempat untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Berawal dari aksi sosial semasa kuliah, Muslimatur Rahmah yang ketika itu masih mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya Malang, kemudian menggagas sebuah gerakan relawan pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat prasejahtera. Cerita itu melambangkan kita itu mendengarkan keluhan lansia-lansia yang di desa, kemudian sehatnya itu kita berbagi buah dan kita melakukan cek kesehatan. Dari Muslimah sendiri gimana kalau misalnya kita membangun sebuah komunitas yang tujuannya untuk menggabungkan antara tenaga kesehatan maupun non-kesehatan yang tujuannya adalah untuk memberikan atau mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Meskipun fasilitas kesehatan sudah banyak dan bisa dijangkau masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua bisa mengaksesnya. Banyak beberapa itu mereka yang kayak petani, pemulung itu dokumen KTP kayak gitu itu udah nggak punya gitu. Jadinya fasilitasnya pun nggak bisa mengakses. Komunitas Cerita Sehat tak hanya mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan seprofesinya, tapi juga dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Background saya sendiri kan dari bidang kesehatan, kebetulan saya dari kedokteran umum. Nah, inginnya saya berharap dengan ilmu yang saya punya ini bisa saya implementasikan di masyarakat. Ya senang lah, Pak. Kenapa senang? Ya soalnya kan gratis itu loh ya. Saya lebih salut, kalau sering lebih baik. Kenapa itu? Ya, kesehatan kita terjaga. Lewat kegiatan komunitas Cerita Sehat, para relawan ini membuktikan pengabdiannya bagi masyarakat yang terpinggirkan. Bagi mereka, imbalan terbaik adalah senyuman dari masyarakat yang mereka layani. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.